Yap, halo rekan-rekan traders KVB, kita akan update di sesi London ini. Jadi untuk rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan tidak usah ragu-ragu dan tidak usah malu-malu ya. Karena kalau rekan-rekan di sini bertanya, rekan-rekan itu memiliki insight yang mana insight ini akan bermanfaat untuk rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini juga ya. Oke, kita tahu bahwa akan disambut oleh January effect di hitungan hari ya. Dan itu tentunya akan menjadi sebuah pertanyaan untuk rekan-rekan, apakah komoditas, apakah indeks bisa kembali terus menguat di sepanjang kuartal pertama 2026 dari mulai bulan Januari, Februari, ataupun Maret ya. Karena kita tahu bahwa di bulan Januari itu identik dengan yang namanya January effect. Untuk saham, untuk indeks itu biasanya sometimes itu mengalami kenaikan. Dan itu opportunity yang bisa rekan-rekan manfaatkan di sepanjang bulan Januari. Karena kalau misalkan kita lihat di dalam sebuah chartnya itu sendiri, untuk saham teknologi seperti Nvidia, seperti AMD, Intel, ataupun Alibaba maupun Qualcomm, itu masih berpeluang untuk bergerak naik. Dan ada satu saham yang menarik untuk kita kaji, yakni Intel, karena memiliki hubungan yang baik dengan Donald Trump. Ya. Jadi Donald Trump, selain punya hubungan baik dengan perusahaan Intel, Donald Trump juga memiliki saham di Intel. Dan saham yang dimiliki oleh seorang presiden tentunya tidak akan dilepas begitu saja dengan cepat. Ya, bisa ditahan beberapa tahun, bahkan sampai akhir beliau menjabat sebagai presiden. Nah, ini tentunya menarik untuk kita bahas Intel pada sore hari ini, karena kalau rekan-rekan search di KVB, sore hari ini kita merekomendasikan untuk trading Intel, dan dua saham teknologi Amerika ini akan menguat di 2026, khususnya di Januari. Karena kita tahu bahwa saham teknologi itu identik dengan kecerdasan buatan saat ini atau artificial intelligence atau AI, dan salah satu perusahaan yang membuat infrastruktur untuk AI itu sendiri adalah Intel, karena pada dasarnya Intel ini adalah perusahaan chip semikonduktor seperti itu. Di mana Intel ini berpeluang untuk menguat karena ekspektasi pendapatannya akan naik. Selain diakuisisi oleh Nvidia, Intel ini dimiliki oleh Donald Trump. Dan ketika kita tahu ada exposure dari Donald Trump, itu biasanya peluang untuk kenaikannya cukup besar. Apalagi permintaan chip akan mendorong kebutuhan AI. Dan ini merupakan suatu teknologi yang akan saling berkaitan, ya, saling bersinergi. Kecerdasan buatan itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya chip, ya, tanpa adanya semikonduktor, dan juga tanpa adanya perusahaan seperti Intel, Nvidia, ataupun AMD. Makanya peluang untuk saham Intel yang berpeluang menguat, kita akan membahas Intel terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita akan coba bahas gold. Ini cukup menarik peluangnya untuk mengambil opportunity pembelian, rekan-rekan. Ya, jadi rekan-rekan di sini harus bisa melihat opportunity sebagai cara untuk menghadapi resolusi yang jauh lebih baik di 2026. Karena kalau misalkan kita melihat adanya opportunity yang baik tidak dioptimalkan, ya rekan-rekan mungkin akan merasa, kok gua setiap tahunnya gini-gini aja ya. Nah, salah satu terobosan atau breakthrough rekan-rekan di tahun 2026 adalah dengan investing atau mengalihkan aset yang agar uang rekan-rekan itu tumbuh. Bisa melalui sektor teknologi, bisa melalui aset yang jauh lebih aman seperti emas, tapi kalau rekan-rekan ingin exposure terhadap teknologi dan juga pertumbuhan dalam jangka menengah, saham Intel adalah pilihan untuk rekan-rekan saat ini. Karena yang sudah saya katakan di awal bahwa Intel adalah perusahaan yang bergerak di sektor chip semikonduktor, yang mana ini adalah infrastrukturnya AI atau kecerdasan buatan, artificial intelligence. Teknologi AI ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya chip. Jadi ini adalah saling interconnection ya, atau saling berkesinambungan. Meanwhile, Donald Trump itu memiliki saham di Intel, dan ini adalah suatu prospek yang menarik untuk rekan-rekan optimalkan
di bulan Januari, karena kita tahu Januari itu identik dengan Januari effect. Nah, on the other hand, apakah ini akan menjadi suatu potensi juga di Januari effect, gold berpeluang bisa naik? Kita akan lihat secara tren jangka panjang. Karena kalau misalkan kita lihat, gold ini drop 5% di hari kemarin, dan setiap drop yang cukup kencang, rekan-rekan harus lihat ya pergerakannya sideways seperti ini. Ini adalah pergerakan akumulasi sebelum nanti gold ini mengalami distribusi ya. Jadi ada peluang di sini gold mengalami pergerakan akumulasi. Karena mekanisme pasar itu terdapat dua fase ya, akumulasi dan juga distribusi. Banyak traders yang kena mental ketika fase akumulasi atau sideways seperti ini. Karena kita tidak akan pernah tahu sampai kapan fase sideways ini bisa berakhir. Yang bisa kita manfaatkan adalah your time in the market. Kita tahu bahwa target untuk 2026 ini adalah target berdasarkan research yang dikeluarkan oleh JP Morgan, berdasarkan research yang dikeluarkan oleh Goldman Sachs, dan juga Citigroup. Kita tahu outlook long term-nya, medium term-nya itu naik ke 5.000 per troy ounce. Kalau misalkan kita lihat secara persentase gain, kita tahu emas di tahun ini itu naik 70%, rekan-rekan. Ya. Jadi rekan-rekan kalau misalkan beli emas di bulan Januari 2025, sampai saat ini, rekan-rekan sudah cuan plus minus 70%. Ya. Apakah di tahun 2026 emas bisa naik 50% lebih? Jawabannya bisa. Karena di tahun depan banyak resiko yang tetap terjadi di dalam pasar seperti financial risk dan juga geopolitical risk ya. Resiko finansial, krisis, resesi ya, dan juga geopolitical risk seperti perang militer ataupun perang dagang. Ini adalah dua kombinasi yang cukup solid untuk bisa mendongkrak harga gold untuk melejit kembali ya. Dan nanti bakal ada headline gold edges higher again gitu ya. Gold melejit kembali ke harga yang jauh lebih tinggi. Bahkan bisa ada headline gold all time high lagi. Itu sangat mungkin karena kita melihat adanya gold pergerakannya cukup parabolik. Jadi untuk kita melihat adanya pergerakan untuk naik ya, ini plus minus 15% di tahun depan kita akan melihat pergerakan katakanlah naik di sini ya plus minus 15% kalau misalkan gold menyentuh level 5.000 ya. Jadi ini adalah outlook tahun depan. Jadi rekan-rekan kalau misalnya ditanya apakah gold masih bisa naik, bisa jawabannya. Naiknya kemana berdasarkan research Goldman dan juga research dari JP Morgan, target 5.000 per troy ounce itu sangat-sangat realistis. Dan secara persentase kenaikan hanya 15% dari harga saat ini. Selain itu, ya, kita tahu emas di tahun ini 70% kenaikan dan terulang kembali di tahun depan itu bisa kejadian karena komoditi super cycle, AI super cycle itu akan terus berlanjut hingga 2026 at least sampai bulan Juni ya atau pertengahan tahun 2026 atau first half in 2026. Ini adalah suatu opportunity yang rekan-rekan perlu camkan dan bisa optimalkan di tahun depan untuk resolusi keuangan yang jauh lebih tumbuh, yang jauh lebih tumbuh tentunya ya, dan juga tentunya kita terhindar dari yang namanya inflation ya, karena kita tahu bahwa inflation itu menggerus balance kita, menggerus uang kita, karena uang 100.000 sekarang itu akan beda dengan uang 100.000 di 10 tahun ke belakang, yang tadinya kita bisa beli 10 item dengan uang 100.000, mungkin saat ini hanya bisa beli 4-5 item, dan itu adalah inflation. Agar uang kita tumbuh, ya simpanlah di aset yang tumbuh, dan beranikan diri untuk move ke aset yang jauh lebih memberikan apresiatif. Itu saja mungkin ya perjumpaan kita pada sesi London hari ini. Dan untuk rekan-rekan kesimpulannya gold masih bisa naik. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan short dalam jangka panjang. Karena walaupun misalkan kita melihat adanya penurunan itu hanya short lived atau jangka pendek.
in the long run, gold akan mengikuti pergerakan tren jangka panjang, yakni masih bergerak naik. Itu saja mungkin ya. Selain itu, ada perusahaan Intel yang rekan-rekan perlu optimalkan karena hubungan baik antara Donald Trump dan juga perusahaan Intel ini bisa membawa saham Intel bisa melejit ke level $70 seperti itu di tahun 2026. Itu saja mungkin untuk webinar dan juga market analisis pada sore hari ini. Happy trading, safe trading. Sampai jumpa di sesi Asia berikutnya. See you traders.